Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, peserta didik kelas 11. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks persuasi memahami poster bersama Bu Mia. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang teks persuasi. Kali ini Bu Mia akan mengulanginya lagi. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, bujukan, saran, pengaruh, imbauan, larangan, arahan, atau perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai apa yang ingin kita capai. Jadi bisa kita garis bawahi nih, teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, perintah, bujukan untuk meyakinkan pembaca. Bahkan teks persuasi bisa digunakan untuk mempromosikan sesuatu produk atau jasa kepada pembeli. Lalu contohnya apa sih? Nah, contohnya buanglah sampah pada tempatnya. Itu juga teks persuasi ajakan untuk kebersihan lingkungan. Oke, sudah dipahami? Sekarang kita akan belajar tentang apa itu poster. Sebelum kita ke pengertian poster, kita kenali dulu nih beberapa hal yang harus kita pelajari. Pertama, pernahkah kalian melihat poster? Pernah ya? Pastinya di jalan raya, di depan kantor kepala desa, di depan polres, dan di tempat umum lainnya. Jadi, kira-kira isinya apa sih? Pastinya banyak. Yang sedang viral kali ini kan pemilihan capres-cawapres. Ada pasangan paslon 1, Bapak Anies, terus Pak Ganjar, lalu Pak Prabowo. Kebalik ya? Oke, pokoknya capres-cawapres Bapak Anies, Bapak Prabowo, dan Pak Ganjar. Oke, di mana kalian melihat poster tersebut? Ya pastinya di jalan raya, di tempat-tempat umum, bahkan di... Oke, langsung. Apa saja sih yang ditulis dalam poster tersebut? Poster apa dulu nih yang kita lihat? Biasanya kalau kita melihat posternya capres-cawapres, pasti yang pertama kita lihat adalah gambarnya atau fotonya yang sangat besar itu. Bergantung sih, bergantung sesuai ukuran posternya. Nah, kalau posternya besar ya gambarnya besar. Gambar, lalu ada nomor urut. Oh iya, gambar paku, visi misi, dan lain-lain. Oke, tujuan poster ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Di mana tujuan umum sebagai media publikasi agar masyarakat membaca dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ditulis dalam poster. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya, lalu gunakan air bersih. Dan jika tujuan khusus, maksud dan tujuan dibuatnya poster bergantung pada apa yang diinginkan oleh pembuat poster, seperti tujuan komersial, mencari simpati publik, mencari perhatian masyarakat, dan sebagainya. Nah, di sini ada poster umum tadi, kawasan tanpa rokok. Ini ada sampah bukan warisan anak cucu kita. Yang tujuan khusus bisa kita contohkan di poster Pilpres 2024, di mana beliau-beliau ini bisa dikatakan menarik simpati publik, mencari perhatian masyarakat untuk kemenangan Pilpres 2024. Oke, kita lanjut langsung ciri-ciri poster. Di sini ada 6.
Yang pertama, poster terdiri atas komposisi huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. Jadi kebanyakan poster-poster itu ukurannya besar, tapi juga ada yang kecil, ada yang ukuran buku, dan lain sebagainya. Kedua, poster ditempel pada tempat umum dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Nah, tadi, jadi yang menarik perhatian itu bukan hanya kalian-kalian, tapi juga poster yang ditempel di tempat umum. Oke, yang ketiga, poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat. Kira-kira warna yang kuat warna apa sih? Ya, warna yang kuat adalah warna merah, warna putih, warna hitam. Maksudnya perpaduannya agar tidak monoton. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam poster singkat, jelas, dan tidak rancu. Tidak rancu artinya tidak ambigu. Bahasa yang digunakan dalam poster singkat, jelas, dan tidak rancu. Contohnya seperti ini. Rokok membunuhmu seharga 12.000. Itu bisa. Lalu, untuk melepas dahaga, marilah kita minum teh kotak. Nah, itu kira-kira contohnya. Oke, pesan yang disampaikan disertai gambar. Jadi, ketika rokok membunuhmu, harga 12.000 itu tadi, gambarnya ya rokok, gambarnya ya orang. Kadang, mohon maaf, gambarnya itu ada yang tenggorokannya yang disensor itu karena luka. Lalu, kalau posternya tentang minuman teh kotak, yang gambarnya harus teh kotak. Lalu poster dapat dibaca secara sambil lalu, jadinya bisa dibaca tidak harus fokus melihat poster tersebut. Jadi ketika kita berjalan, kita bisa melihat poster tersebut. Ketika kita mungkin sedang melihat WhatsApp atau melihat sosial media, lalu ada poster, nah kita sekilas langsung melihat poster tersebut. Jadi poster tidak harus fokus terus melihat dia. Kok melihat dia sih? Melihat poster maksudnya. Oke, lanjut syarat-syarat poster. Syarat poster juga ada 6. Mungkin syarat dan ciri-ciri poster hampir sama kata-katanya. Coba kita baca satu persatu. Di sini ada poster menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit, tidak banyak kata-kata yang susah ya, pokoknya yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Kedua, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi ya. Contohnya tadi, rokok membunuhmu seharga 12.000. Oke, seharga 12.000 pun bisa membunuhmu. Oke. Yang ketiga, poster menggunakan kombinasi antara kalimat dan gambar. Ini sama seperti tadi, seperti ciri-cirinya. Harus ada gambarnya, harus ada kalimatnya. Yang keempat, poster harus mampu menarik minat khalayak. Ya, poster yang menarik khalayak itu banyak. Contohnya diskon, terus promo, ya promo diskon, ya kan. Apalagi kira-kira ya, kalian pasti bisa mencontohkannya nanti. Yang kelima, media yang digunakan dalam poster harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak. Contohnya benang itu tidak mudah rusak. Lalu kayu bisa nggak sih dibuat poster teman-teman? Bisa ya. Yang keenam, ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan poster. Semisal, lahannya sangat luas, posternya juga harus yang sangat besar atau ya besar. Pokoknya disesuaikan dengan lahannya. Oke, jenis poster kita ambil dari poster niaga, yaitu poster niaga dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaannya, untuk menawarkan suatu barang atau jasa, yang tujuannya adalah menginformasikan apa yang akan dipasarkan oleh suatu perusahaan. Jadi tidak hanya dipasang di tempat umum, tetapi di era digital banyak ditemukan di berbagai media sosial seperti
Facebook, Instagram, maupun TikTok. Contohnya, di sini ada poster kuliner yang sedang promo, poster jasa potong rambut yang menerapkan potongan harga dan fasilitas lengkap. Mohon maaf. Yang kedua ada poster kegiatan. Jadi di sini poster yang memiliki berbagai macam informasi tentang semua kegiatan. Biasanya tuh berisi tentang acara, waktu, dan tempat diadakannya sebuah acara. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah orang-orang yang melihat jadi tahu sehingga mereka bisa datang ke tempat tersebut. Contohnya, poster konser musik yang berisikan penampilan band terkenal. Nah, di situ bawahnya langsung ada waktu, tempat, dan keterangan harga tiket. Contohnya poster webinar yang berisi narasumber, tema, waktu, dan link acara. Mungkin anak-anak muda sekarang itu yang sering dilihat adalah poster sholawatan. Jadi ada foto habibnya, lalu ada foto waktu, tempat, dan keterangannya. Keterangannya gratis, langsung datang saja. Oke, kita lanjut ke poster layanan masyarakat. Jadi, jenis poster ini mempunyai isi informasi seputar berbagai pelayanan pada masyarakat. Tujuannya sendiri untuk mengedukasi masyarakat dengan konten yang mudah dipahami. Contohnya, program KB. Lalu, poster tentang pentingnya vaksin COVID-19. Contohnya kemarin ya. Lalu, jika berpengendara motor harus menggunakan helm dan sebagainya. Di sini ada poster pendidikan. Oke, poster pendidikan adalah poster yang berisi berbagai macam pengarahan dan penjelasan yang berhubungan dengan pendidikan. Tujuannya sendiri untuk memberikan informasi seputar pengetahuan atau memotivasi orang. Contohnya, poster literasi. Tanpa membaca, manusia akan mudah kehilangan pengalamannya. Jadi ini termasuk poster literasi pendidikan yang mengajak peserta didik atau semua orang untuk membaca. Yang kedua, ilmu dan pengetahuan yang diamalkan adalah harta yang paling mulia. Jadi adalah contoh poster pendidikan. Sebenarnya masih ada banyak poster, jenis-jenis poster, tapi Bunia berikan 4 saja. Oke, nah ini kira-kira ini apa nih tadi? Keluarga berencana, gizi seimbang. Nah, pasti kalian sudah tahu ya. Ini adalah poster layanan masyarakat. Oke, nah ini nih yang kalian paling tunggu adalah es teler paket spesial. Ada bakso, ada apa nih? Minuman, beli 2 gratis 1. Awalnya harganya 66.000, lalu menjadi 55.000 dan ini ada bakso sosis bakar. Nah, pasti kalian sudah tahu ini yaitu poster niaga ya. Lanjutnya ini ya kita belajar bareng-bareng, kita menebak ini poster apa. Ya, ini adalah poster kegiatan pesta rakyat pentas musik. Nah, ini carilah ilmu sampai ke ujung dunia. Tanpa ilmu, kau tidak akan pernah tahu luasnya dunia. Oke, poster pendidikan. Oke. Nah, untuk teman-teman semuanya, di sini juga setelah kita belajar, kita akan membuat contoh bersama-sama tentang jurusan kalian masing-masing. Misal di SMK ada jurusan tata busana, teknik otomotif, lalu teknik elektronika, DKV. Nah, kita belajar membuatnya. Kita membuatnya sederhana saja, contohnya seperti ini, tata busana. Nah, ini namanya. Ini kita ambil dari jurusan busana, jadinya kita buatnya contoh tata busana. Baik, dan terima kasih.
Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.